Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Rudy Basuki bicara. Oke, semoga kabar kalian hari ini selalu sehat, tidak kurang suatu apapun ya, guys. Jadi hari ini situasi politik kita akan semakin hangat karena sudah ada 3 calon pasangan presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri di KPU ya untuk mengikuti pemilihan presiden di tahun 2024. Ada pasangan Anies Muhaimin, ada pasangan Ganjar dan Mahfud, dan terakhir hari ini sudah mendaftar Prabowo Gibran. Jadi sudah ada 3 calon. Nih, jadi sepanjang setelah era reformasi ya, ini kayaknya pemilu yang cukup ramai, cukup banyak. Ya setiap pemilu sih ramai, cuma nanti karena ini benar-benar kalau kata pengamat itu adalah pertarungan para kingmaker ya. Ada Surya Paloh di Nasdem, ada Megawati di Partai Indonesia Perjuangan ya, PDI Perjuangan. Kemudian juga ada di balik Koalisi Indonesia Maju pastinya ada sosok Presiden Joko Widodo. Ya, ini sih kata pengamat. Ya, jadi ini akan semakin ramai hari-hari ini. Cuman ada beberapa tagline ya yang semakin ramai, yaitu, dan ini kayaknya suara-suara ini semakin sering kita dengar ya. Jadi ada suara-suara yang semakin kita dengar dan saling sahut menyahut. Yo, yang pertama pasti yaitu adalah politik dinasti atau ada dinasti. Jadi orang-orang yang bisa dikatakan tidak setuju maupun kontra dengan adanya dinasti, ya tentu dia akan menyuarakan tentang politik dinasti ya. Yang pasti sasaran tembaknya adalah pasangan Prabowo dan Gibran karena dinilai itu melanggengkan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo. Itu sering kita dengar nih, politik dinasti. Terus yang kedua yang sering kita dengar itu adalah narasi perubahan ya. Jadi narasi perubahan ini adalah tagline yang sering digaungkan oleh pasangan capres cawapres Anies dan Muhaimin. Dan yang terakhir itu kalau saya lihat itu adalah politik atau pemilu yang riang gembira. Politik yang riang gembira. Sering kan kita dengar sekarang politik riang gembira. Jadi yang riang gembira, yang perubahan, kemudian yang anti politik dinasti. Saat ini 3 elemen ini sering sahut menyahut ya, baik di media sosial, kemudian di para pendukung dan para pengusung. Pastinya itu sudah punya tagline masing-masing ya. Ya ini sih sering kita dengar. Jadi kalau kita lihat pertarungan politik ini semakin keras, semakin tajam, dan kuncinya ini juga akan tergantung lewat pertarungan di tingkat media ya. Kenapa? Karena di belakang-belakang 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini ada beberapa media mainstream yang memang mendukung, tanda kutip ya, karena ownernya itu berafiliasi dengan pendukung dari koalisi tersebut. Misalnya nih, kalau kalian tonton Metro TV ya otomatis beritanya itu kalian bisa membandingkan. Beritanya itu lebih kepada bagaimana meninggikan pasangan Anies Muhaimin, dan mungkin juga ada narasi-narasi yang agak gimana terhadap pasangan lainnya. Atau sebaliknya, kalau kalian suka menonton iNews TV ya di situ pasti akan sering kita dengar, bukan dengar sih, sering kita tonton tentang pasangan-pasangan meninggikan pasangan Ganjar Mahfud, kemudian juga menarasikan pasangan yang gimana kepada yang lain. Saya nggak tahu nih TV One, Kompas TV itu berpihak kemana, cuma nanti kalian bisa membandingkan deh
ternyata televisi-televisi itu sekarang itu juga bermain tanda kutip ya sebagai apa ya istilahnya sih sebagai alat untuk menyampaikan misi-misi politik juga terkait pasangan dan cawapres dan cawapresnya. Jadi apapun itu sebenarnya sih sah-sah aja ya. Asal itu sebenarnya kalian bisa melihat dan menilai mana berita-berita yang sesuai sih dengan fakta yang ada ya. Itu sih. Jadi media itu kan sebagai sebuah sarana untuk penggiringan opini ya. Ya sama sih seperti kalau kita lihat survei itu juga salah satu alat untuk penggiringan opini. Media juga sama supaya menjadi penggiringan opini. Nah terus kita harus bagaimana nih Bang? Ya sikap kita adalah kita sebagai pemilih itu harus cerdas. Terlepas kalian itu sebagai pendukung salah satu capres dan cawapres, kalian tuh juga harus cerdas untuk melihat berita ataupun informasi itu dari mana sumbernya, kemudian apakah ini termasuk dalam fitnah atau dalam informasi-informasi yang belum valid ya. Jadi kevalidan itu tetap kita harus kita ini pegang. Terus yang kedua, kembali lagi media itu merupakan salah satu platform atau alat untuk menjadi sarana politik juga gitu ya, untuk menggait pemilih juga sebagai media untuk menyampaikan sebuah apa sih ya penggiringan opini atau mencitrakan diri terhadap pasangan. Jadi kalau kalian suka kepada Metro TV biasanya ya terafiliasinya udah tahu ya, walaupun juga kalian juga bisa melihat TV-TV yang lain. Jadi gimana sih caranya agar kita tetap berimbang ya? Tonton Suma TV kalau bisa ya. Jadi kalian nonton Metro TV, kalian bisa nonton iNews TV, kemudian kalian bisa lihat TV-TV yang lain. Ternyata dalam satu scene yang sama itu narasi itu bisa berbeda. Jadi kalau kalian perhatikan deh, satu scene yang sama narasi itu bisa berbeda. Nah itulah ya kita sebagai pemilih yang cerdas itu bisa melihat dan menentukan ini informasi yang bisa kita saring nih gitu ya. Ya jadilah pemilih yang cerdas di pemilu 2024. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. See you in the next video. Bye bye.